Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menghadiri acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Jakarta. Dalam pidatonya Prabowo bilang bahwa acara ini bagian dari syukuran untuk relawan yang mendukung Prabowo Gibran. Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming tiba di tempat acara. Oleh Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional, Bapak Rosan Perkasa Ruslani. Keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional. Relawan, begitu banyak organisasi yang pernah berjuang bersama kita, dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu acara syukuran atau acara reuni. Jadi ini kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh-tokoh organisasi yang sukarelawan yang membela perjuangan kita, kesempatan untuk kita reuni, kesempatan untuk saya atas nama perjuangan kita bersama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua relawan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semua organisasi yang berdiri, politik, sosial, semua partai politik yang ikut koalisi kita. Ada yang dari awal, ada yang keluar sebentar, kembali lagi, tidak ada masalah. Karena kita bersatu. Ini ada satu, ini minta maaf, saya minta maaf, ada kesalahan besar ini. Di sini ada, tadi saya kurang tidak menyebut Ketua PB Nahdlatul Ulama, Gus Yahya, saudara. Saya minta maaf. Ini benar-benar ini sekretaris menghadap saya ini. Minta maaf, Gus. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama
menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno,
cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahrir, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya? Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah 1 tahun. Betul? Saya tanya itu Pak Teguh, betul itu? 1,2? Benar. Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah, sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah 1 tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan 1 anak. Jadi kalau APBN, insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Bayangkan satu di antara kita yang agak punya kemampuan, ya kan? Di sini banyak HIPMI kan? HIPMI banyak. Bahlil, kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini nih. Kalau menyisihkan 100.000 rupiah sebulan, itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, 100.000. Yang bisa 500.000 berarti 5 anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri.
Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya nggak sebut daerah mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Kisi-kisi, boleh kan saya kasih kisi-kisi. Tapi saya nggak sebut daerahnya mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa datang lima anggota DPRD kabupaten, 5 datang ke tempat saya. Pak, kami mohon Pak, karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak. Rupanya 5 orang ini baru terpilih jadi anggota DPRD kabupaten. Di pulau itu yang sebelah. Pak, kami Pak seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri Pak. Waduh, luluh juga hati ketua umum ini kan. Kami ada kesempatan Pak, ini rencananya semua dewan akan studi banding ke, saya lupa, ke Hong Kong. Saya udah nggak tanya lagi, Anda mau studi banding apa di Hong Kong, ya kan? Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ini ketua-ketua tani, ya kan? Kami belum pernah Pak ke luar negeri, belum pernah lihat luar negeri. Lama-lama saya bilang ya sudah ya, kali ini terakhir. Berangkatlah mereka gitu. Jadi saudara saya mengerti, partai-partai mengalami sama dengan saya, iya kan? Anggota kita ini memang nggak pernah ke luar negeri. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri, tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka
di dalam negeri. Saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian.